Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam. Kita sudah sampai di muhadharah ke-33 di hukum yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Halil ahkamul waridatu fil ayati 'ala at-takhir? Apakah hukum-hukum yang disebutkan di ayat sebelumnya itu 'ala at-takhir, itu boleh milih? Artinya tidak harus meruntut dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, tapi boleh milah-milih apa mau yang ke pertama, kedua, keempat, ketiga, terserah. Ini yang dimaksud dengan takhir. Jadi di hukum sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya al-muharib, innalladzina yuharibun, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu akan diberikan beberapa hukuman. Diantaranya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara terbalik, au yumfau minal ard, atau dinafikan, diasingkan dari daerahnya. Kenapa hukuman-hukuman yang sudah disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi itu bersifat takhir? Kalau diartikan takhir berarti seorang hakim atau orang yang ngasih hukuman nantinya itu boleh milah-milih mau disalib langsung atau dibunuh terlebih dahulu, atau langsung dipotong tangan dan kakinya, atau langsung diasingkan dari muka bumi, artinya dari daerahnya. Nah itu apakah alat takhir seperti itu atau alat tartib? Kalau tartib berarti harus diurut dari yang dibunuh terlebih dahulu, kalau tidak maka disalib, kalau tidak maka dipotong tangan dan kakinya secara terpisah, secara berbeda. Kemudian yang ketiga itu dinafikan atau diasingkan. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-imam mukhayyarun fil hukm 'alal muharibin, bahwasanya seorang pemimpin itu boleh milah-milih antara hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Yahkum alaihim bi ayyil ahkamil lati aujabaha Allah taala minal qatli awis salbi awil qat'. Jadi seorang pemimpin ketika ingin memberikan hukuman pada mereka itu boleh milah-milih, mau dibunuh secara langsung, mau disalib, mau dipotong tangan dan kakinya secara berbeda, atau langsung dinafikan, diasingkan dari daerahnya. Itu terserah hakim. Lidhahiril ayatil karimah ayyuqattalu aw yusallabu. Karena kalau kita melihat dari zahir dari ayat Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan mau dibunuh atau disalib, itu menggunakan huruf aw, ya, huruf ataf aw. Wa hadza qaulu Mujahid wad-Dhahhak wan-Nakhai wa huwa madhhabul Malikiyah. Dan ini pendapat Mujahid, pendapat Dhahhak, Imam Nakhai, dan ini juga madhab dari Sadah al-Malikiyah. Qala Ibnu Abbas berkata, ma kana fil Qur'ani bi lafzi aw fa sahibuhu bil khiyar. Ini ada dukungan dari pendapat Abdullah bin Abbas bahwasanya kalimat au ini kalau ada dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, maka orang itu bisa milih-milih, ya, mau ini atau itu, terserah. Wa qala qaumun minas salaf al-ayatu tadullu ala tartibil ahkam wa tawzi'iha 'ala al-jinayat. Namun sebagian salafun salih mengatakan bahwasanya ayat yang tadi ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf itu menunjukkan tartibul ahkam. Jadi harus diurut dari yang pertama. Jadi yang pertama itu dibunuh terlebih dahulu, kalau tidak maka disalib, kalau tidak dipotong tangan dan kakinya, kalau tidak dinafikan dari daerahnya. Harus meruntut seperti itu. Jadi tidak boleh pindah langsung ke bagian nomor 3 kalau yang pertama tidak. Seperti itu. Dan itu disesuaikan, disesuaikan dan dibagi sesuai dengan tindakan atau kriminal yang dia perbuat. Faman qatala wa akhadha al-mala qutila wa sulib.
Jadi perinciannya sebagaimana berikut. Apabila dia membunuh kemudian merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Wa man iktasara ala akhdhil mali quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf. Dan apabila hanya merampas hartanya dengan cara kekerasan, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya, ya, tapi dengan cara berbeda. Kalau yang tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, seperti itu. Atau sebaliknya, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong, seperti itu. Itu artinya min khilaf. Wa man akhafa sabila wa lam yaqtul wa lam ya'khudh malan nufiya min al-ard. Dan apabila hanya menakut-nakuti orang, ya, dan dia tidak membunuh, ya, tidak membuat kekerasan, tidak bertindak kekerasan, dan juga dia tidak merampas harta orang lain, maka hukumannya cukup diasingkan dari daerahnya. Wa hadza madhhabu Syafi'iyyah wa sahibain min al-Hanafiyyah wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Ya, jadi pendapat ini katanya adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, pendapat sahibain Abu Yusuf dan Sayyidina Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari golongan mazhab Hanafiyah, dan juga ini adalah satu riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas.